Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu sadiqu wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di atas mimbar yang suci ini, di hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kembali takwa kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini kita berada di bulan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita berada di syahrullah, bulannya Allah, yang dimana di bulan ini Allah muliakan kita. Sebagaimana Allah sebutkan, sekarang kita berada di Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu peristiwa yang ada di bulan yang dimuliakan Allah saat ini yaitu di bulan Rajab. Yang sekarang ini kita berada di 11 Rajab. Kita diberikan peristiwa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kekasihnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu, dari peristiwa Isra wal Mi'raj yang ada di bulan yang mulia ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa di peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah tolak ukur kadar keimanan kita kepada Allah. Makanya ketika turun daripada ayat Al-Quran surat Al-Isra, di situ Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya surat yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mulai ayat tersebut dengan kata-kata subhana. Maka ulama tafsir, salah satunya adalah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, Allah pergunakan kata subhana dalam awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Arti daripada kata subhana yakni bimakna tanzih, yaitu mensucikan daripada fikiran-fikiran manusia. At-tanzih, mensucikan dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa yang memberangkatkan Nabi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akal fikiran kita tidak sanggup untuk mencapai bagaimana diberangkatkannya itu. Maka dikomentari oleh Ghufar Quraisy ketika itu, bagaimana ini Nabi bisa berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sedangkan di situ ayat berbunyi lailan. Lailan di sini menggunakan isim nakirah,
Dalam nahwu kalau isim nakirah ini bermakna taklil, yaitu sedikit saja. Mana mungkin ini Nabi berangkat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Maka ketika itu orang kufar yaqulun, mereka orang-orang kafir berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami ini berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan unta-unta terbaik kami, dengan kuda-kuda terbaik kami, dengan perlengkapan kami yang sangat lengkap. Itu kami menghabiskan bulanan. Bagaimana engkau malam ini mengatakan hanya sepertiga malam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masyarul hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Makna dari tersebut adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari fikiran akal kita. Karena yang bisa menerima peristiwa Isra wal Mi'raj ini hanyalah orang-orang ar-rasikh fil iman, yang kuat dalam keimanannya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada kita mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala. Diberangkatkannya Nabi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, terus naik, terus langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai alam Raf-Raf, sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berikan Isra wal Mi'raj kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama, kenapa diberikan Isra wal Mi'raj kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarwihan liqalbin Nabi, supaya menghibur hati Nabi, saudara. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebelum diberangkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Isra wal Mi'raj, Nabi mengalami tahun-tahun yang sulit. Bagaimana tidak? Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh istri yang paling ia cintai, oleh istri yang selalu berada di garda terdepan, oleh istri yang selalu dirindukan oleh Nabi. Siapa dia? Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bagaimana dikisahkan Sayyidatuna Khadijatul Kubra ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ucap Sayyidah Khadijah? Lihat, ini merupakan contoh muslimah teladan. Ini merupakan contoh pimpinan wanita ahli surga. Ketika selesai ijab dan qabul, maka Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidah Khadijah? Ya Rasulullah, sekali ini engkau adalah suamiku, maka hartaku adalah hartamu, rumahku, istanaku ini adalah rumahmu, sedangkan aku adalah budak perempuanmu. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka harta Sayyidah Khadijah, ulama sirah menyatakan sepertiga dari kekayaan Saudi, sepertiga dari kekayaan Arab, sepertiga dari kekayaan Arab ketika itu milik Sayyidah Khadijah. Maka semuanya diberikan untuk suami tercintanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Sirah Nurul Yakin yang diperjelas juga di Sirah Ibn Hisham menyatakan bahwa Siti Khadijah ini tidak pernah satu kali pun Siti Khadijah membuat gelisah hati Nabi Muhammad. Tidak pernah Nabi menginginkan sesuatu kecuali sudah dihadirkan oleh Siti Khadijah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka suatu yang amat menyedihkan ketika Siti Khadijah ingin meninggal, ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di penghujung hayatnya, beliau berucap kepada putrinya Fatimah al-Batul, Fatimah az-Zahra, beliau menyatakan, duhai putriku, tolong engkau panggil ayahmu, tolong engkau bilang kepada ayahmu bahwa aku menginginkan pakaiannya, sorbannya atau gamisnya. Kenapa duhai ibunda? Saya mau pegang itu sorban dan gamisnya, karena ketika saya masuk alam kubur, saya punya bukti ini gamis, ini sorban milik Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berjalanlah ini putri beliau Fatimah al-Batul. Ketika berjalan dibilang, duhai ayah, nah, ibunda meminta sorbanmu, ibunda meminta gamismu, ibunda meminta pakaianmu.
Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Dohai putriku, bilang kepada ibumu, jangankan sorbanku, jangankan gamisku, jangankan pakaianku, semua yang ada di dalam Islam ini milik ibumu Khadijatul Kubra. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah terjadi perang Badar yang ketika itu Allah menangkan di perang Badar kecuali peralatan-peralatannya dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra, saudara. Tidaklah itu peperangan Uhud ketika itu terjadi kecuali dimodali langsung oleh Sayyidah Khadijatul Kubra, saudara. Masyarul hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka perempuan ahlul jannah, perempuan ahli surga, perempuan dambaan hati Nabi, ketika itu dipanggil oleh Allah, maka sedihlah hati Nabi SAW. Dan yang kedua, dinamakan tahun itu tahun kesedihan karena ketika itu beliau SAW mempunyai paman yang ia banggakan, mempunyai paman yang dimana paman Nabi SAW paman yang paling membela, yaitu Abu Talib, yang dikatakan ketika itu Nabi dikriminalisasi, Nabi dihimpit oleh mereka pembesar-pembesar Quraisy. Maka dikatakan oleh pembesar-pembesar Quraisy kepada Abu Talib, katakan wahai Abu Talib kepada ponakanmu Muhammad, kalau dia tidak berhenti dakwahnya, kalau dia tidak berhenti menyerukan umat untuk masuk ke dalam Islam, kami akan penggal dia punya kepala, kami akan bunuh dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Abu Talib berada di garda terdepan seraya menyatakan kepada Nabi SAW, duhai ponakanku, duhai Muhammad, tidaklah ada cara lain, tidaklah ada cara lain supaya dakwahmu ini tidak mencolok, supaya dakwahmu ini tidak dimusuhi, supaya dakwahmu ini tidak engkau dibunuh. Apa? Tidak ada cara lain. Ini pamannya meminta cara lain untuk supaya beliau tidak dibunuh, tidak disingkirkan, tidak diintimidasi. Apa jawab Nabi SAW? Apa jawab Habibuna Muhammad SAW? Ya ammi ya Abu Talib, duhai pamanku, duhai Abu Talib, law anna syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruk hadzal amr wallahi ma fa'altu. Duhai katakan duhai pamanku Abu Talib, andaikan saja baru perjuangan dakwah seperti ini, baru menyebarkan Islam seperti ini yang aku pinggul amanah, seandainya beratnya bulan itu ditaruh di punggung kananku, beratnya matahari itu diberatkan di punggung kiriku, dibebankan jadi satu, demi Allah saya tidak akan tinggalkan kewajiban dakwah mensiarkan Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di situ Abu Talib menjadi perisai Nabi Muhammad, pembela Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu istri tercinta beliau dan paman Abu Talib dicabut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersedihlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dipanggil maka diberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina, supaya Nabi SAW ini melihat bagaimana kebesaran Allah, bagaimana ayat-ayat Allah. Maka ini keistimewaan untuk kita umat Nabi Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang singkat ini kita lihat sejarah bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam merengek-rengek ingin meminta berjumpa Allah, merengek-rengek ingin memohon untuk bertemu zatnya Allah. Tapi Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Muhammad, tapi Rasul Muhammad tidak merengek, bahkan dipanggil oleh Allah untuk berjumpa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan di dalam kitab Al-Imam Ghazali bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam ingin berjumpa dengan Allah, Allah katakan kepada Musa, ya Musa, maka sesungguhnya dirimu dengan diriku ini terhalang 70.000 hijab. Dari 70.000 hijab itu, salah satu dari hijabnya itu berupa air, kegelapan dan cahaya. Kalau satu saja hijab air, kegelapan dan cahaya itu disingkap oleh Allah, dibukakan oleh Allah, niscaya gunung-gunung yang ada di dunia ini keluar laharnya, saudara.
Niscaya kalau satu hijab saja dibukakan oleh Allah, niscaya hati kita akan keluar dari mulut, saking takutnya kita akan zat tersebut, saudara. Maka dari itu kalau Nabi Musa merengek-rengek meminta kepada Allah, ini Nabi Muhammad diperlihatkan tanpa meminta. Bahkan Allah yang menginginkan untuk Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah, terakhir kita lihat dalam sejarah Isra wal Mi'raj ini ada pesan penting, saudara. Itu pesan solat. Allah sengaja panggil Nabi Muhammad untuk perintahkan solat. Bagaimana tidak, ini perintah penting. Langsung nabinya dipanggil untuk diperintahkan solat. Sekarang banyak daripada kita yang tenang-tenang saja, sedangkan anak kita meninggalkan solat subuh. Banyak orang tua yang tenang saja ketika anaknya meninggalkan solat yang 5 waktu. Banyak orang tua yang tenang saja ketika anaknya bangun jam 7 pagi, sedangkan dia langsung berangkat sekolah, tapi meninggalkan solatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad membawa kewajiban hadiah untuk kita umatnya berupa kewajiban solat. Maka dari mimbar yang mulia ini jangan sampai kita tinggalkan solat. Hadirin sedang solat Jumat rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana kemuliaan Nabi SAW ini, saudara. Nabi Muhammad SAW ini ketika Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, itu ditemani oleh malaikat Jibril. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha ditemani oleh malaikat Jibril. Tapi ketika menyampai batasan alam yang dimana di situ merupakan zatnya Allah yang akan dinampakkan oleh Nabi Muhammad SAW, Jibril terdiam, saudara. Ketika Jibril terdiam, maka Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hadza mauqifuna, di sini perpisahan antara engkau dan aku. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, atatruka khalilan khalilahu. Duhai Jibril, apakah engkau ingin meninggalkan? Engkau telah membaringiku dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian engkau di sini engkau mau pisah denganku, duhai Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lau taqaddamtu ahraqtu, duhai Rasul, kalau andaikan saja saya ini melangkah satu langkah, saya akan terbakar oleh zat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqaddamta asyrakta, tapi engkau kalau maju satu langkah, engkau akan bertambah cahayamu, duhai Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya Jibril, alaysa khuliqta min nur, duhai Jibril, tidaklah engkau diciptakan dari cahaya? Naam ya Rasulullah, iya duhai Nabi, tapi cahayaku bukan cahayamu. Kalau cahayamu ya Nabi, kalau cahayamu ya Rasul, khuliqta min nuri, engkau diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin menjadi penutup pada khutbah Jumat kali ini bukanlah daripada cahaya tersebut, tapi dengan apa Nabi Muhammad menghadap Allah. Nabi Muhammad menghadap Allah ketika itu menggunakan sendal, yang dimana sendal itu sendal biasa, yang dimana sendal itu sendal ciptaan manusia, yang dimana sendal itu sendal yang tidak ada harganya sama sekali, tapi menjadi mulia karena sandal itu menempel dengan kulit Nabi Muhammad. Sandal tersebut mengalahkan daripada kemuliaan malaikat Jibril alaihi salam, tidak sanggup melewati batasnya, tapi sandal yang menempel di kulit Nabi Muhammad mampu berjumpa dengan Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari dengan peristiwa Isra wal Mi'raj di bulan Rajab yang mulia ini, mari kita tempelkan Nabi Muhammad di hati kita. Mari kita jadikan akhlak Nabi Muhammad suri tauladan di keluarga kita. Mari kita ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sehingga kita kelak di yaumil qiyamah, sehingga kita kelak nanti bisa berjumpa dengan Allah melewati wasilah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul